Nah sekarang apa yang diperlukan oleh perempuan? Perempuan tuh butuh bicara aja, betul gak sih? Perempuan butuh bicara karena omongan kita aja banyak. Dan dikatakan perempuan apabila dalam sehari perempuan kurang komunikasinya, kurang 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Makanya suami saya sakit kepala kalau dia tahu jadwal saya nggak ada seminar. Aduh, pasti sampai jam 2 malam saya diajak ngomong. Dia bahagia banget. Berapa kali Bu Isa seminar? 3 kali sehari. Alhamdulillah. Jadi Bu, otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar dalam kepalanya. Kita nih masalah berputar-putar terus ya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Baru itu masalah baru tenang di otak kita setelah kita ngomong. Pada siapa aja sebetulnya. Cuman karena kita ingin manja-manja sama suami, kita maunya sama suami kan? Untuk itu, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ini sebetulnya, ya bapak-bapak harus paham ini. Ya, cuman Bu, otak laki-laki karena otak tanggung jawab, dia kalau dengar istrinya curhat, itu langsung otak tanggung jawabnya, hipotalamusnya yang besar itu bekerja. Itulah mengapa sebetulnya pada saat kita perempuan ini sedang curhat, hanya ingin disimak, ya nggak sih Bu? Cukup sih mengangguk-ngangguk, lihat kita sebentar ngangguk-ngangguk, nggak lihat kita lama-lama nggak apa-apa, kita udah tahu bahwa memang matanya nggak bisa kan gitu. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, maka laki-laki bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Itu lagi bertengkar kayak lingkaran setan. Ya. Ayah, aku sakit kepala, kayaknya HB aku turun. Apa kata suami waktu kemarin? Ke lab dong. Ya, periksa HB dong. Ya, minum obat penambah darah dong. Itu solusi bukan? Solusi, karena dia kasihan lihat istrinya curhat. Padahal perempuan waktu curhat dia sudah mengatasinya, ya kan sih? Iya, kadang sakit kepalanya pagi hari, ketemu suami malam, ngeluhnya malam. Kan gitu. Udah minum obat juga tadi pagi, bahkan udah ke dokter, bahkan udah ke lab. Makanya waktu dikasih solusi minum obat atau ke lab, kita langsung kaku. Udah, gitu. Perempuan hanya sebetulnya inginnya, kasihan Bu Isa ya, capek ya. Ih, seneng ya. Nggak jadi sakit kepala Bu, gara-gara itu. Paham ya tentang ini ya? Makanya laki-laki harus kasih tahu. Suami saya kasih tahu ini. Makanya atau saya disclaimer setiap mau curhat, ayah, aku cuma cerita doang ya, gitu. Ya, dia ngerti, sekarang udah ngerti. Pengen banget dia ngasih solusi. Ya, yang jadi masalah begini, laki-laki kan udah ngasih solusi ya. Terus kita kadang-kadang besok mengeluh hal yang sama kan. Padahal laki-laki sudah kasih solusi. Laki-laki kesel karena kenapa kamu nggak pakai solusi yang kemarin aku kasih? Berarti kamu nggak pakai solusiku, berarti kamu nggak ikut perintahku. Gitu cara persepsi laki-laki. Karena kita ngeluhnya berulang. Ngeluh sakit kepala saya aja seminggu bisa 3 kali Bu. Ya. Nah suami saya kadang-kadang jengkel karena dia selalu udah siapin obat. Jadi persepsi dia bahwa kita nggak patuh terhadap perintah dia gitu. Padahal ini cuma ngomong doang. Makanya kasih tahu. Bahkan suami saya tuh kadang ya datang pinternya tuh. Setiap saya curhat dia tanya, mau pakai solusi apa enggak? Gitu. Saking dia udah belajar. Itu pun kadang-kadang ya lupa juga dia ngomong juga solusi. Cuman karena saya juga sudah belajar, maka saya mengambil solusi yang dia berikan. Itu tanda tanggung jawabnya dia pada saya. Sedap kan, asik Bu. Ya, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Dalam hati saya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kayaknya kamu sayang terus sama aku ya. Cie. Kenapa? Karena kamu kasih solusi sama aku. Gitu. Karena pada saat laki-laki memberi solusi, itu tandanya dia tanggung jawab. Cuman kita sering berantem. Ayah aku capek banget pagi-pagi nganter anak-anak. Apa kata suami? Ya udah kita sewa supir aja. Supir mahal lagi ayah, mendingan uangnya buat aku, ya kan? Kata suami katanya capek lah. Lingkaran setannya kan kayak gitu. Paham Ibu? Ya.
Minggu depan ibu lagi ngeluh lagi, ayah capek banget nganter anak-anak. Suami nyolot, kan saya udah bilang cari supir, mahal lagi ayah, balik lagi kita ngomong kayak gitu. Makanya dikatakan perempuan ahli sejarah, itu terus diomongin. Nah, bagi seorang wanita berbagi cerita masalah dengan teman-temannya wanita lain, ya, kadang-kadang kita sama suami mentok, kita ceritalah sama teman-teman, itu berarti teman kita itu tandanya dia percaya sama orang-orang yang dia ceritakan masalahnya itu, dan pertemanan yang akrab. Jadi tolong teman-teman, kalau ada teman kita curhat dan curhat-curhat mulu, tampung dia. Berarti dia percaya sama kita. Berarti kasihan dia nggak bisa ngomong sama suaminya. Paham itu ya? Tapi hati-hati juga, pilih teman. Jangan teman yang begini. Masih ingat ibu ini? Film Tilik, Bu Tejo gitu. Ya, Dian itu loh. Ngomongnya gitu kan? Dia pakai susu. Siapa pernah nonton video sinetron itu? Keren banget itu, saya suka tuh nonton. Ya, jadi hati-hati juga curhat dengan teman yang tidak aman. Nah, pilih-pilih lah. Ya, makanya buat kita yang dicurhatin sama teman yang masalah itu, berarti kita pilihannya. Ya, bagaimana mensikapinya? Nih, jika Anda berurusan dengan wanita yang sedang bersedih dan sering curhat atau sering ngadu apa segala, jangan tawarkan solusi atau mengabaikan perasaannya, tapi tunjukkan saja bahwa Anda menyimaknya. Oh gitu ya? Oh gitu. Astagfirullah. Oh gitu. Gitu aja cukup. Cukup. Dia puas, ya? Seperti itu.